Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah baik ya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Ketua kelas silahkan dipimpin doanya. Alhamdulillah. Baiklah anak-anak, sebelumnya ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Anissa, Rahma, Dewi, Afgan, Randy, hadir semua ya, nggak ada yang nggak masuk ya. Alhamdulillah bisa hadir semua ya. Oh iya anak-anak, ada yang masih ingat nggak kemarin kita belajar materi apa? Minggu lalu kita belajar materi apa? Iya benar, kita kemarin belajar materi proses pencernaan dan organ pencernaan. Ada yang masih ingat nggak? Sistem pencernaan itu ada berapa? Dibagi menjadi berapa? Iya, 2. Disebutin dong. Iya, secara kimiawi dan secara mekanik. Ada yang tahu nggak apa aja alat organ-organ sistem pencernaan? Ada yang masih ingat nggak? Iya, benar sekali. Ada mulut, ada kerongkongan, ada lambung, ada usus halus, usus besar, dan anus. Nah, jadi setelah kita melewati proses sistem pencernaan dari mulut sampai anus, pastinya ada saja gangguan atau penyakit yang terjadi pada sistem pencernaan. Ada yang tahu nggak salah satu penyakit yang disebabkan oleh sistem pencernaan? Iya, benar sekali. Diare ya. Diare itu salah satu penyebab dari terganggunya sistem pencernaan. Tentunya saja kalian pernah mengalami lah ya diare itu seperti apa. Mules, fesesnya mencair. Jadilah itu salah satu penyebabnya terjadinya gangguan pada sistem pencernaan yang terjadi pada usus besar. Jadi anak-anak, agar kita terhindar dari gangguan sistem pencernaan salah satunya diare tadi, jadi kita harus menjaga makanan kita dari kebersihan. Jadi kita harus makan makanan yang higienis. Baiklah, pada hari ini ibu akan menyampaikan materi tentang penyakit dan gangguan pada sistem pencernaan. Nanti kalian akan ibu bagi menjadi 3 kelompok. Jadi nanti ibu akan membagi kalian kelompok ya, menjadi 3 kelompok. Nanti ibu bagikan lembar kerja siswa dan kalian mengerjakan dan diskusikan. Kemudian setelah mengerjakan dan didiskusikan, kalian maju perwakilan kelompok dan mempresentasikan ke depan. Nah, jadi sistem pencernaan itu terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, hingga anus. Ada beberapa penyakit atau gangguan yang dialami oleh sistem pencernaan. Yang pertama itu diare, salah satu diare tadi. Nih, kalian bisa melihat gambar ini. Ini adalah gambar orang yang mengalami gangguan sistem pencernaan. Ini gambar orang yang mengalami sistem pencernaan ini adalah mengalami gangguan terhadap lambungnya. Lambungnya mengalami luka atau tukak lambung. Jadi ini salah satu gambar yang menggambarkan orang yang terkena gangguan sistem pencernaan. Nah, yang tadi ada penyakit yang disebabkan oleh sistem pencernaan tadi. Yang pertama itu ada diare. Diare merupakan salah satu gangguan sistem pencernaan yang banyak dialami oleh banyak orang. Tentunya saja kalian pernah mengalami diare, di mana gangguan pencernaan ini akan membuat perut terasa mulas dan feses menjadi cair. Gangguan ini terjadi karena selaput dinding usus besar si penderita diare tadi mengalami iritasi. Ada beberapa hal yang menyebabkan seorang terkena diare itu, di mana salah satunya dia tidak memperhatikan makanan yang konsumsi. Jadi makanan yang masuk ke dalam tubuh yang penderita diare tadi itu tidak higienis atau mengandung banyak bakteri, sehingga terjadi gangguan pada usus besar. Usus besarnya itu tidak terjadi penyerapan air. Nah, jika feses si penderita diare tadi bercampur dengan nanah ataupun darah, maka gejala tersebut menunjukkan bahwa si penderita diare tadi mengalami disentri, yang mana gangguan itu disebabkan karena adanya infeksi bakteri Shigella pada dinding usus besar orang yang menderita diare tadi.
Kemudian yang kedua yaitu ada penyakit gastritis. Nah, gastritis ini merupakan penyakit atau gangguan di mana dinding lambung mengalami peradangan. Gangguan ini disebabkan karena kadar asam klorida dan HCl terlalu tinggi. Selain itu, gastritis juga dapat disebabkan karena penderita mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung bakteri penyebab penyakit. Kemudian yang selanjutnya ada penyakit MAH. Nah, tentunya saja banyak banget yang mengalami penyakit MAH ini. Hampir semua orang lah mempunyai penyakit MAH ini ya. Nah, MAH merupakan penyakit yang sudah tidak aneh lagi didengar. Karena penyakit yang satu ini biasanya dialami oleh banyak orang. MAH merupakan penyakit atau gangguan sistem pencernaan yang ditandai dengan adanya rasa perih pada dinding lambung. Selain itu, MAH juga disertai dengan adanya rasa mual dan perut menjadi kembung. Gangguan ini terjadi karena tingginya kadar asam lambung pada lambung. Penyebab utama gangguan ini yaitu karena pola makan tidak baik atau tidak teratur. Stres juga merupakan salah satu faktornya. Helicobacter pylori merupakan bakteri penyebab terjadinya MAH pada manusia. Selanjutnya, penyakit konstipasi atau sembelit. Nah, pasti kalian juga pernah mengalami sembelit ya. Sembelit merupakan salah satu gangguan pada sistem pencernaan di mana si penderita sembelit ini akan mengeluarkan feses yang keras. Gangguan ini terjadi disebabkan karena usus besar menyerap air terlalu banyak. Sembelit disebabkan karena kurang mengkonsumsi serat seperti buah, sayur, dan kebiasaan yang buruk yang selalu menunda buang air besar. Jadi kalau udah mules itu, jadi nggak usah ditunda-tunda lagi ya. Nanti fesesnya itu akan menggumpal dan mengumpul di usus itu dan menjadi keras. Jadi susah BAB nantinya kita. Kemudian penyakit yang kelima itu ada hemoroid atau wasir. Kalian sering mengenal penyakit ini sebagai penyakit ambeien. Nah, ambeien itu wasir. Hemoroid atau wasir yang lebih dikenal dengan ambeien membengkakkan berisi pembuluh darah yang membesar. Pembuluh darah yang terkena gangguan ini yaitu berada di sekitar di dalam bokong, entah itu di dalam anus atau di dalam rektum. Biasanya kebanyakan hemoroid atau ambeien ini tidak menimbulkan adanya gejala. Jika saja seorang terdapat gejala wasir, maka hal yang sering terjadi seperti adanya pendarahan setelah buang air besar, di mana dengan warna darah merah terang, adanya benjolan yang tergantung di luar anus. Biasanya benjolan ini harus didorong kembali ke dalam anus setelah melakukan buang air besar. Kemudian adanya rasa gatal di sekitaran anus. Penyakit selanjutnya yaitu ada appendicitis. Appendicitis merupakan gangguan sistem pencernaan yang mana umbai cacing atau usus buntu mengalami peradangan. Nah, appendicitis ini biasanya terjadi ketika ada sisa-sisa makanan yang terjebak serta tidak bisa keluar. Sehingga lama-kelamaan umbai cacing tersebut akan menjadi busuk serta akan menimbulkan peradangan yang menjalar ke usus buntu. Nah, selanjutnya itu ada penyakit tukak lambung. Tukak lambung merupakan keadaan di mana dinding lambung terluka. Jadi gambar yang ibu tadi lihatkan ke kalian, ini adalah orang yang mengalami gejala tukak lambung. Nih, jadi di dalam lambungnya ini mengalami luka dan merasa perih di dalam perutnya. Kemudian penyakit selanjutnya yaitu ada radang usus buntu. Nah, gangguan atau penyakit yang satu ini menyerang usus buntu, di mana keadaan ini terjadi karena usus buntu terinfeksi oleh bakteri-bakteri. Radang usus buntu terjadi karena lubang antara usus buntu dan usus besar tersumbat oleh lendir ataupun biji cabai. Jadi, jika yang sering mengkonsumsi makanan pedas dan suka mengkonsumsi cabai seperti makan gorengan tuh dengan cabai yang banyak, itu akan mengalami radang usus buntu. Selanjutnya yaitu ada sariawan. Seperti yang kita ketahui, sariawan tuh banyak dialami oleh semua orang. Semua orang pasti pernah mengalami sariawan. Sariawan ini terjadi pada mulut.
Ketika kita mengalami gangguan ini, maka ketika makan akan terasa perih. Sariawan terjadi karena panas di dalam rongga lidah atau rongga mulut. Di mana penyebab yang paling mendasar pada sariawan ini yaitu kurangnya mengkonsumsi vitamin C. Kemudian penyakit selanjutnya yaitu ada penyakit kolik. Penyakit kolik merupakan suatu rasa nyeri yang muncul pada perut, di mana rasa nyeri ini akan hilang dan timbul. Rasa nyeri yang timbul biasanya disebabkan karena saluran di dalam rongga perut tersumbat, seperti misalkan usus, saluran kencing, empedu, dan saluran telur pada wanita. Salah satu penyebab gangguan ini yaitu karena mengkonsumsi makanan yang terlalu pedas, asam, dan makan terlalu banyak. Jadi makanan-makanan yang pedas, asam, dan makanan terlalu banyak ini tidak baik ya jika dikonsumsi terlalu berlebihan. Kemudian gangguan dan penyakit selanjutnya yaitu ada gizi buruk atau malnutrisi. Gizi buruk terjadi karena pembentukan enzim mengalami gangguan. Gizi buruk ini disebabkan karena sel-sel pankreas atrofi mengalami kehilangan retikulum endoplasma terlalu banyak. Kemudian penyakit selanjutnya yaitu keracunan. Keracunan biasanya disebabkan karena salah satu mengkonsumsi makanan atau salah mengkonsumsi makanan, di mana keracunan biasanya terjadi karena pengaruh bakteri seperti bakteri Salmonella yang mana akan menyebabkan penyakit tipes dan paratipus. Jadi bakteri Salmonella ini penyebab dari penyakit tipus dan paratipus. Kemudian penyakit yang terakhir ada cacingan. Nah, pasti cacingan ini banyak dialami oleh anak-anak ya. Penyakit cacingan tentunya sudah tidak asing lagi di tengah-tengah masyarakat. Nah, hal ini disebabkan karena hampir 80% orang Indonesia mengalami penyakit yang satu ini. Cacingan merupakan penyakit yang menyerang sistem pencernaan manusia. Penyakit ini biasanya dialami oleh anak-anak. Namun bukan berarti orang dewasa tidak mengalami cacingan. Nah, itulah beberapa penyakit yang terjadi pada sistem pencernaan. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau yang belum paham? Jika tidak ada yang bertanya, maka Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok dan Ibu akan membagikan lembar kerja siswa dan kalian mengerjakan serta didiskusikan. Ini merupakan lembar kerja yang akan Ibu bagikan kepada tiap kelompok. Nah, kemudian setelah didiskusikan dan dikerjakan, kalian salah satu perwakilan dari kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Yaudah, ini sekarang Ibu bagikan lembar kerja siswanya. Silahkan dikerjakan dan didiskusikan ya. Apakah sudah selesai anak-anak? Jika sudah, perwakilan dari masing-masing kelompok untuk maju ke depan dan mempresentasikan hasil kerja kalian ya. Silakan kelompok 2 maju duluan. Baik, nah itu tadi penjelasan dari kelompok 2 mengenai penyakit-penyakit dan penyebab yang terjadi pada sistem pencernaan. Silakan kelompok selanjutnya maju ke depan. Kelompok 1. Nah, jadi itulah anak-anak yang sudah dipresentasikan dari perwakilan masing-masing kelompok mengenai nama-nama penyakit dan kelainan sistem pencernaan pada manusia. Jadilah anak-anak, kesimpulan pada hari ini yaitu mengenai penyakit atau gangguan yang terjadi pada sistem pencernaan. Yang pertama ada diare, gastritis, emah, sariawan, usus buntu, tukak lambung, serta malnutrisi atau gizi buruk dan cacingan. Itu ya, jadi macam-macam penyakit yang terjadi pada sistem pencernaan pada manusia. Sebelum kita tutup pelajaran hari ini, Ibu akan memberikan tugas kalian di rumah. Kalian membuat resume hasil belajar pada hari ini.
Kalian membuat sintesis, rangkuman, dan resuman apa yang kalian dapat pada hari ini. Kemudian dikumpulkan di meja ibu minggu depan. Jadi minggu depan kita akan membahas materi sistem dan proses pencernaan pada hewan ruminansia. Ketua kelas silahkan dipimpin doanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mungkin ini saja yang dapat Ibu sampaikan. Bila ada kesalahan atau kekurangan, Ibu mohon maaf, dan kepada Allah Ibu mohon ampun. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.